Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mergianti dari Prodi D3 Mekanisasi Pertanian, NPM 20732050. Di sini saya akan menyampaikan tentang persamaan akhlak, etika, dan moral, perbedaan akhlak, etika, dan moral, dan pendapat tentang apakah akhlak bisa dirubah atau merupakan insting dari lahir. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu pengertian moral, etika, dan akhlak. Akhlak adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di muka bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam. Moral adalah pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran yang baik, buruknya perbuatan dan kelakuan. Moralisasi yaitu uraian atau pandangan dan ajaran tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Sedangkan etika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan ataupun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Karena adanya etika pergaulan dalam masyarakat atau bermasyarakat akan terlihat baik dan buruknya. Persamaan akhlak, etika, dan moral. Ada beberapa persamaan antara akhlak, etika, dan moral yang dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, akhlak, etika, dan moral merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harakat kemanusiaannya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang, maka semakin rendah pula kualitas kemanusiaannya. Yang ketiga, akhlak, etika, dan moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Untuk pengembangan dan aktualisasi potensi positif tersebut diperlukan pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan serta dukungan lingkungan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara terus-menerus berkesinambungan dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Perbedaan akhlak, etika, dan moral. Dari seginya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan tolak ukur dan yang kedua berdasarkan sifat. Untuk yang pertama, berdasarkan tolak ukur. Akhlak, tolak ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sedangkan etika, tolak ukurnya pikiran atau akal. Moral, tolak ukurnya adalah norma hidup yang ada di masyarakat berupa adat atau aturan tertentu. Yang kedua, berdasarkan sifat. Etika bersifat teori, sedangkan akhlak dan moral bersifat praktis. Apakah akhlak yang merupakan watak dari manusia itu dapat diubah? Jawabannya adalah bisa. Akhlak bisa diubah dan diperbaiki karena jiwa manusia diciptakan sempurna atau lebih tepatnya dalam proses menjadi sempurna. Oleh sebab itu, dia selalu terbuka dan mampu menerima usaha pembaruan serta perbaikan. Perbaikan harus dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan pada sifat dan perilaku konstruktif. Pembiasaan tersebut dilakukan melalui metode berbalik. Sebagai contoh, sifat bodoh harus diubah dengan semangat menuntut ilmu, kikir dengan dermawan, sombong dengan rendah hati, dan rakus dengan puasa. Ada beberapa metode untuk memperbaiki akhlak manusia. Yang pertama, mencari teman yang baik. Banyak orang terlibat tindak kejahatan karena faktor pertemanan. Yang kedua, olah pikir. Kegiatan ini perlu untuk kesehatan jiwa, sama dengan olahraga untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga, menjaga kesucian, kehormatan diri dengan tidak mengikuti dorongan nafsu. Yang keempat, menjaga konsistensi antara rencana baik dan tindakannya. Yang kelima, meningkatkan kualitas diri dengan mempelajari kelemahan-kelemahan diri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wal afa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.